Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya di sini Bagus Widiriawan dan teman berbincang saya adalah Soneta Prema Pinam. Baik, kami di sini akan membahas tentang persoalan hak asasi manusia atau yang bisa kita singkat dengan sebutan HAM. Betul sekali. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang definisi apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan dunia, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Baik, selanjutnya yaitu sejarah HAM. HAM itu pertama kali muncul di dunia atau mungkin disahkan oleh dunia dan dianggap oleh dunia itu ketika fase abad 17 oleh seorang filsuf Inggris yang bernama John Locke yang merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan dan hak milik. 30 Oke, next. G30 suka Enggak, gini dulu. Menurut kamu HAM di Indonesia ini bagaimana? Menurut pendapat kamu? Nah, agak dili dulu biar enak motongnya. Lu sepotong dulu, tong lah turun cok. Oke. Menurut kamu Brema, saya panggil Brema, bagaimana hak asasi manusia di negara Indonesia ini? Ya, menurut saya sendiri hak asasi manusia di Indonesia ini masih belum merata. Contohnya pendidikan. Benar, pendidikan kita kurang merata. Di luar sana masih banyak anak-anak seumuran kita belum mendapatkan pendidikan. Itu. Saya ingin menambahkan HAM di Indonesia itu kurang juga karena soal ekonomi. Banyak masyarakat Indonesia itu kurang sejahtera, bahkan makan pun besok harus mikir mau makan apa. Ya, betul sekali. Nah, kita akan membahas beberapa sejarah HAM yang ada di Indonesia yang sempat menggemparkan negara ini. Yang pertama itu G30 SPKI. Baik, di sini saya akan menjelaskan, Gus, apa itu G30 SPKI dan tujuannya. Oke, siap. G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. Peristiwa ini tepat terjadi pada 30 bulan 9 56 tahun silam. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Sejarah berdirinya PKI tak lepas dari Institut Sosial Demokrasi Vereniging atau ISDF VV. Partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh sosial Belanda Hendrikus Joseph Franciscus Marie Sevliet atau dikenal dengan Henk Sevliet. Tujuan G30 SPKI. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Selain itu, dikutip dari buku sejarah untuk SMK dan kelas 9 oleh Prawoto, beberapa tujuan G30 SPKI adalah sebagai berikut. 1. Menghancurkan NKRI dan menjadikan sebagai negara komunis. Yang kedua itu menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologis komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Yang keempat, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Itu sejarah dari G30 SPKI. Jadi G30 SPKI ini sejarahnya seperti itu dan tujuannya seperti itu. Namun korban-korbannya tersebut ada 9 personil tentara Indonesia, jenderal-jenderal Indonesia yang dibunuh. Nah, ada 8 ternyata yang dibunuh dalam kasus G30 SPKI, Ceralan ke-9.
Yang pertama itu Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, yang ketiga ada Letjen S. Parman, yang keempat ada Letjen M. T. Haryono, yang kelima ada Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, yang keenam ada Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, yang ketujuh ada Kapten Pierre Tendean, dan yang ke-8 itu adalah asisten dari Jenderal Panjaitan. Namun mungkin bukan pada 9 atau 8 orang itu aja yang dibunuh dalam kasus lain yang tidak diberitakan. Masih ada mungkin yang lain. Jadi menurut Anda bagaimana G30 SPK itu apakah mempengaruhi HAM di Indonesia? Menurut saya iya. Kenapa? Karena ya itu tadi tujuan mereka kan untuk mengubah atau menghancurkan NKRI kita. Sedangkan dulu NKRI kita kalau tidak ada PKI itu tidak tahu, mungkin HAM kita bakal baik atau menyebar secara merata. Baik, yang selanjutnya itu ada kasus dari seorang Munir. Ya. Baik, di sini saya jelaskan biodata dari beliau, yaitu Bapak Munir Syed Talib. Adalah seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia yang merupakan salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dan Imparsial. Baik, menurut data dia meninggal dunia itu pada 7 September 2004 atau tepatnya sekitaran 18 tahun yang lalu atau 17 tahun yang lalu. Munir dibunuh itu dalam kasusnya di dalam pesawat terbang dari Jakarta ke Belanda dengan racun berjenis arsenik. Hingga saat ini kasus itu hilang dan korban tidak mendapatkan kejelasan. Pada 6 September, kronologinya 6 September 2004 pukul 21.55 WIB, pesawat dengan penerbangan Jakarta ke Belanda, Munir berencana melanjutkan pendidikannya ke Amsterdam. Munir sempat diduga sakit sebelum dia akhirnya meninggal dunia. Terakhir pukul 8.10 waktu setempat, 2 jam sebelum mendarat di Amsterdam di Belanda. Menurut kesaksian, setelah pesawat lepas landas dari transit di bandara, Munir sempat berada beberapa kali ke toilet. Tak lama, Munir dinyatakan meninggal di atas pesawat sekitar ketinggian 4.000 kaki. Tapi faktanya Gus, kasus Munir ini sendiri belum terungkap siapa pembunuh dalang dari kejadian ini. Jadi banyak sekali aktivis Indonesia saat ini ingin menyuarakan suaranya untuk mengakhiri kasus Munir ini atau menyelesaikannya. Jadi menurut Bagus sendiri, kasus Munir ini termasuk HAM yang berat atau tidak? Jadi menurut saya pribadi, kasus Munir ini adalah pelanggaran hak asasi bersuara. Munir ini dibunuh karena dia menyuarakan aspirasi-aspirasi yang pada saat itu ditolak oleh pemerintah negara Indonesia. Dan itu kemungkinan besar konspirasi yang terjadi, Munir dibunuh oleh pemerintah Indonesia. Betul sekali. Tapi kita belum tahu pastinya. Kita belum tahu pasti. Kita hanya berteori di sini. Jadi negara kita ini HAM yang belum merata di seluruh Indonesia. Ya. Bahkan dunia, kasus-kasus beberapa dunia itu terjadi peperangan, krisis ekonomi, krisis politik dan sebagainya, itu juga pelanggaran HAM. Karena beberapa suara mereka itu tidak didengar. Jadi menurut Bagus sendiri,
Iya. untuk kedepannya Oke. seperti apa rancangan bagus untuk HAM di negara kita sendiri Oke. dapat tepat teratasi atau merata seperti itu. Menurut saya cara yang untuk mengatasi HAM berjalan dengan baik di negara kita, yaitu yang pertama adalah menghapuskan korupsi. Jadi hakim-hakim yang tinggi ini nggak bisa disogok dengan uang, dan dia akan melakukan pengadil seadil-adilnya untuk rakyat Indonesia, serta pembangunan merata ke seluruh wilayah Republik Indonesia. Betul sekali. Jadi hanya ini yang dapat kami sampaikan mengenai HAM. Sekian video dari kami. Saya Suneta Prema Pinam. Saya Bagus Wigiriawan, izin mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.